time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmita Kabaharu, NIM 0220142539, jurusan IHK Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial. Video ini sahabat untuk melaksanakan tugas UAS dari dosen Pak Sandri J. Datu Tinggi SPD MPD, mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. Jadi, judul materi yang saya bawakan yaitu menceritakan sejarah daerah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Buol adalah sebuah wilayah di pesisir utara Sulawesi Tengah yang hari ini kita kenal sebagai sebuah kabupaten, ternyata memiliki sejarah panjang yang dimulai lebih dari 6 abad lalu. Di balik hamparan alamnya yang indah terdapat kisah tentang kerajaan tua, perubahan besar budaya, hingga perjuangan menjadi daerah otonom. Inilah perjalanan sejarah Buol dari masa lampau hingga sekarang. Perjalanan ini dimulai sekitar tahun 1380 Masehi, ketika wilayah Buol sudah dipimpin oleh seorang raja bernama Undubu I bersama permaisurinya Sakilato. Pada masa itu, masyarakat telah memiliki tata pemerintahan sendiri, adat, serta cara hidup yang teratur. Kepemimpinan Undubu I menjadi fondasi awal berdirinya sebuah kerajaan yang telah kelak berkembang besar di wilayah pesisir utara. Setelah masa pemerintahan Undubu I berakhir, tampuk kekuasaan beralih kepada Anogo Lipu. Dialah yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Gua Mamial ke Lamulan. Perpindahan ini bukan sekedar perubahan lokasi, tetapi strategi untuk memperkuat kerajaan, memperluas pengaruh, dan mengatur masyarakat dengan lebih baik. Dari generasi ke generasi berikutnya, kerajaan Buol tumbuh dan berkembang. Para raja membangun struktur politik dan memperkuat hukum adat, sekaligus mempererat hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Seiring berjalannya waktu, perubahan besar mulai memasuki wilayah Buol. Salah satunya adalah kedatangan agama Islam. Islam masuk melalui jalur perdagangan. Hubungan antar wilayah dan interaksi dengan kerajaan yang telah lebih dulu memeluk agama ini. Para raja Buol menyebut masuknya Islam dan turut berperan dalam penyebarannya. Sejak saat itu, nilai-nilai Islam menyatu dengan tradisi lokal, membentuk karakter masyarakat Buol yang kita kenal hari ini beradab, religius, dan tetap menjunjung tinggi warisan leluhur. Ketika Nusantara memasuki masa kolonial, Buol turut merasa dampaknya. Sistem pemerintahan tradisional mulai berdampingan dengan aturan kolonial. Perubahan administratif perlahan menggeser peran kerajaan dan menuntun masyarakat menuju sistem pemerintahan modern. Setelah Indonesia merdeka, Buol menjadi bagian dari wilayah yang lebih besar, yakni Kabupaten Buol Toli-Toli. Namun keinginan masyarakat untuk berdiri sebagai daerah otonom tidak pernah padam. Perjuangan panjang itu akhirnya terwujud pada 12 Oktober 1999 ketika pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999. Melalui undang-undang ini, Buol resmi menjadi kabupaten sendiri. Kabupaten yang memiliki hak mengatur wilayahnya, membangun daerah, dan menentukan arah masa depannya. Inilah momen penting yang menandai era baru bagi masyarakat Buol. Sejak saat itu, perkembangan terus berjalan. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertanian, hingga budaya daerah mulai bergerak maju. Namun satu hal yang tidak pernah hilang adalah kekayaan identitas masyarakat Buol. Tradisi adat tarian, musik, pakaian adat, hingga nilai-nilai kebersamaan tetap diwariskan hingga kini. Semua itu menjadi bukti bahwa sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tetapi napas kehidupan masyarakat Buol sampai hari ini. Dari kerajaan tua yang berdiri lebih dari 6 abad lalu hingga menjadi kabupaten modern yang terus berkembang, Buol menyimpan kisah panjang tentang perjuangan, perubahan, dan budaya yang tetap terjaga. Nilai Buol tanah sejarah, tanah budaya, dan tanah harapan masa depan. Itulah gambaran singkat perjalanan sejarah Buol dari zaman kerajaan hingga menjadi kabupaten seperti yang kita kenal hari ini.
Semoga kisah ini dapat menambahkan pengetahuan kita dan menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan leluhur. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.